Halo teman-teman sobat BUMN. Jadi, video ini akan membahas soal berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah mengikuti tes BUMN di tanggal 12 Juni kemarin sampai tanggal 14 Juni. Oke, kita lihat ada soal konten. Jadi teman-teman, saya berikan tips. Jadi, karena akan disediakan beberapa konten dan tiap konten itu ada beberapa soal, jadi untuk supaya kita tidak membuang-buang waktu lebih banyak, jadi kontennya itu kita baca hanya satu kali, dan untuk soalnya itu langsung kita baca soalnya saja ya teman-teman untuk di soal selanjutnya. Jadi kalau misalnya konten yang misalnya ini konten keempat payday sale, nah soal nomor satunya berarti kita baca kontennya dulu, selanjutnya kita baca soalnya. Nah, untuk soal yang keduanya, langsung kita baca soalnya saja. Kita tidak perlu mengulang membaca kontennya, ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat. Pada hari Minggu, 25 Desember 2022, Supermarket Angkasa mengadakan acara payday sale dengan memberikan diskon 20% untuk pembelian daging sapi dan ayam segar. Para warga sudah menyerbu supermarket ini sejak ia buka pukul 10.00 WIB. Supermarket ini memang rutin mengadakan diskon setiap hari Minggu terakhir menjelang tahun baru. Diketahui juga bahwa Supermarket Angkasa menyiapkan 1,2 ton daging sapi terbaik untuk hari Minggu ini. Harga daging sapi pada acara payday sale mendapat diskon 20% dari harga awal sebesar 130.000. Ayam yang disiapkan untuk payday sale adalah sebanyak 1.000 ekor. Sampai pada pukul 18.40 WIB, yang sudah terjual adalah sebanyak 400 ekor ayam dan 700 kg daging sapi. Harga daging ayam per ekornya pada acara payday sale adalah 21.600 per ekor. Acara payday sale akan berlangsung sampai supermarket tutup pada pukul 23.00 WIB. Pemilik supermarket memperkirakan bahwa daging sapi akan habis duluan pada pukul 22.30 WIB. Oke, teman-teman, jadi kita lihat soalnya. Sisa ayam yang tidak terjual adalah 600 ekor ayam atau 500 kg daging sapi. Nah, simpulannya teman-teman. Nah, kalau simpulan kita lihat, jadi simpulan ini memenuhi kalimat disjungsi teman-teman ya, karena ada kata penghubung ataunya. Jadi ini kalimat disjungsi. Saya ingatkan kalimat disjungsi itu bernilai benar jika P, nah kita misalkan ini ayamnya itu P, kemudian sapinya itu Q. Nah, simpulan disjungsi itu bernilai benar jika P dan Q atau P-nya saja atau Q-nya saja jadi salah satunya itu bernilai benar teman-teman. Jadi saya ulangi, simpulan dari kalimat disjungsi itu bernilai benar, disjungsi bernilai benar jika keduanya benar atau salah satunya benar. Jadi bisa P dan Q-nya benar atau bisa P-nya saja yang benar atau Q-nya benar. Nah, simpulannya itu pasti benar teman-teman. Akan bernilai salah jika P-nya salah dan Q-nya juga salah. Ya, begitu ya teman-teman. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat sisa ayam yang tidak terjual adalah 600 ekor ayam. Nah, kita lihat 600 ekor ayam yang tidak terjual. Nah, di poin ini dijelaskan bahwa 400 ekor ayam sudah terjual dari total 1.000 ekor ayam yang disiapkan. Berarti ini benar ya teman-teman, jadi P-nya ini benar. Oke, sekarang kita lihat 500 kg daging sapi. Ya, tidak terjual adalah 500 kg daging sapi. Di poin ini sudah dijelaskan bahwa yang terjual adalah 700 kg sapi dan disiapkan adalah 1,2 ton. Berarti ini benar 500 kg daging sapi. Oke, berarti P-nya benar dan Q-nya benar teman-teman ya. Oke, berarti seharusnya simpulan ini bernilai benar. Nah, teman-teman, seharusnya simpulan ini bernilai benar. Hanya saja, mengapa saya bilang seharusnya? Karena kita lihat di poin ini adalah sampai pada pukul 18.40 WIB. Jadi, sampai pukul 18.40 WIB ini, yang terjual adalah yang ini ya teman-teman. Nah, sedangkan PD-nya itu tutup di jam 23.00. Oke? Paham? Nah, berarti antara jam 18.41 sampai di jam 23.00 ini,
kita tidak tahu bahwa apakah ayam dan daging ini habis terjual atau mungkin saja juga tidak habis terjual, teman-teman. Jadi, kita tidak diberikan kepastian bahwa di jam ini, di jam antara 18.41 sampai 23.00 ini, apakah ayamnya habis terjual atau dagingnya habis terjual. Jadi, ayam dan dagingnya habis terjual atau ayam dan dagingnya itu tidak terjual, teman-teman. Jadi paham ya? Jadi kita tidak ada kepastian ini di jam ini. Oke, berarti simpulan ini tidak bisa kita pastikan. Berarti ini tidak bisa disimpulkan, teman-teman. Oke, paham ya? Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, masih konten yang sama, jadi kita langsung baca soalnya teman-teman untuk supaya kita tidak membuang waktu lebih banyak. Oke, harga ayam sebelum mendapat diskon adalah 27.000. Oke, berarti harga awalnya kita kita lihat harga sekarangnya itu adalah 21.600 ya teman-teman di poin ini ya. Nah, berarti harga harga awalnya itu berarti harga awal sama dengan 100. Nah, 100 ini kan mendapat diskon 20%. Berarti ini kita kurang 20. 100 ini kita peroleh, kita memperkirakan saja kita gunakan 100% ya teman-teman. Jadi 100, kemudian 100 per 20%-nya. Kita anggap seperti itu. Nah, berarti ini 100, ini kita kali dengan harga sekarangnya, harga setelah diskon. Nah, 21.600. Oke, berarti 80 dikali 21.600. Oke, berarti ini kita peroleh 216.000 dibagi 8 sama dengan, jadi kita hitung manual teman-teman, jadi 8, 21 dibagi 8 ini 2, 16, ini 5, 6, nah 7. Oke, berarti 27.000 ya teman-teman. Berarti jawabannya benar, jadi simpulannya adalah benar. Oke, paham ya teman-teman? Kita ke soal selanjutnya. Nah, ada soal deret. Jadi kalau model deret seperti ini berarti di antara A, B, C, D, dan E ini ada angka yang tidak mengikuti pola deret semuanya di antara yang lainnya, teman-teman ya. Jadi kita cari nilainya, kita lihat pola yang digunakan. Nah, kita lihat 1 ke 6 ini kan ditambah 5 ya. 6 ke 11 juga kita tambah 5. Jadi teman-teman, angka yang tercetak tebal ini adalah angka yang sudah pasti benar. Ya teman-teman, angka yang sudah pasti benar. Jadi kita cari pola yang angkanya sudah pasti benar. Nah, ini kan tambah 5 juga, berarti ini kan juga ditambah 5, berarti pola ini juga mengikuti pola ditambah 5. Nah, kita cari ini juga ditambah 5, berarti 11 tambah 5. Nah, teman-teman, ini kalau 11 ditambah 5 berarti di sini harusnya 16 ya teman-teman. Berarti pola angka yang tidak mengikuti pola itu ada di A15. Nah, di sini teman-teman, coba kita lihat kalau 6 di sini kita tambah 5, kalau di sini 16 kemudian kita tambah 5, berarti hasilnya 21 ya. Nah, berarti betul. Berarti A ya teman-teman. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ada soal deret lagi. Kita lihat, jadi saya kembali ingatkan kalau angka yang dicetak tebal itu angka yang sudah pasti benar, dan salah satu dari A, B, C, D, dan E ini yang akan kita cari angka yang tidak memenuhi pola deretnya. Oke, sekarang kita cari berapa pola yang digunakan. Kalau kita lihat 2 ke 6 ini kan ini ditambah 4 ya. 6 tambah 10 juga ditambah 4. Nah, ini juga kalau kita lihat ini juga ditambah 4, 38 ke 47 ini ditambah 4. Oke, berarti polanya ini juga harusnya ditambah 4 ya teman-teman. Nah, kita lihat 10, 14 tambah 4, 14 tambah 4, 18, 18 tambah 20, 18 tambah 4, 22, 22 tambah 4, 26, 26 ditambah 4, 30. Nah, di sini 31, berarti yang benarnya adalah 30. Maka jawabannya ada di E30. 31, oke? Nah, sini ya teman-teman. Oke, kita next ke soal selanjutnya.
Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lainnya adalah. Oke, teman-teman kita perhatikan kelima kata ini. Kok, gunung, corong, bantal, dan wortel. Oke, kalau kita lihat kok ini bentuknya itu kan kerucut ya teman-teman. Gunung juga bentuknya kerucut, corong juga bentuknya kerucut. Nah, bantal ini bentuknya segi empat, wortel juga. Wortel juga itu bentuknya kerucut, maka yang tidak memiliki kesamaannya itu adalah di bantal, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Selamat belajar.